Dengar papa, kamu ngebantah terus soalnya. Aku selalu matain apa yang aku anggap benar. Oke sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama keluarga dimana pasti anak broken home terasa relate sekali dengan film ini di kehidupan nyatanya. Dan film ini dibintangi oleh Mawar Eva De Jong. Ya, sayang. Nyesel banget aku datang ke sini, mending mencat-mencatin orang deh daripada ketemu sama orang yang egois. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung aja gaskeun. Aku Caldera. Film dibuka dengan acara perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Cadera. Bukan hanya perayaan ulang tahun saja, ternyata Cadera dilamar oleh pacarnya bernama Hendaru. Mereka pun akan melakukan pertunangan secepatnya. Acara pertunangan nanti, kamu jangan lupa ya undang papa kamu. Entah apa yang sudah terjadi hubungan antara papahnya dan Cadera. Namun ketika ibunya membahas perihal ayahnya, raut wajah muka Cadera pun seketika berubah. Dan film semusim setelah kemarau pun baru saja dimulai. Kemudian keesokan harinya Hendaru dan Cadera pun mencoba menemui ayahnya Cadera. Tanpa basa-basi Cadera pun meminta ayahnya menjadi wali di acara pertunangan antara ia dengan Hendaru. Namun ayahnya malah membahas perihal pekerjaan Hendaru di kantor. Papa nggak bisa jadi wali kamu, ya. Kenapa? Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Cadera pun langsung, dan ini yang terjadi. Dari dulu ya, sayang. Nyesel banget aku datang ke sini, mending mencat-mencatin orang deh daripada ketemu sama orang yang egois. Hingga acara pertunangan pun sedang dilaksanakan. Namun nampaknya ayah dari Cadera tidak menghadiri acara tersebut dikarenakan ia merasa tidak pantas menjadi walinya Cadera. Kalau pakai wali hakim aja gimana ya, Ma? Ya nggak bisa lah. Ketika Cadera membahas perihal wali hakim di acara pernikahannya kepada ibunya, sentak keputusannya itu pun ditentang oleh ibunya dikarenakan ayahnya masih sehat walafiat. Pada keesokan harinya, Hendaru mengajak Cadera untuk melakukan pendekatan kepada ayahnya supaya ayahnya dapat menghadiri pernikahan mereka berdua. Bahkan mereka akan menyewa sebuah hotel untuk acara resepsi pernikahan agar ayahnya dapat menghadiri acara tersebut. Namun sayangnya tempat pelaksanaan acara sudah full book semua. Sekilas film flashback di mana Hendaru ternyata adalah pacarnya Cadera sejak SMA. Dan pada saat itu Cadera pulang dan tidak sengaja mendengar pertengkaran antara kedua orang tuanya. Papa mau ke rumah nenek. Dan pada saat itu pula ayahnya berpamitan kepada Cadera yang akan meninggalkannya dan tinggal di rumah neneknya. Dengan perasaan hancur dan kecewa terhadap ayahnya, Cadera pun mengajak Hendaru untuk bertemu. Dan yang terjadi, Aku mau putus. bagaikan dapat uang dari langit, ia pun terdiam bengong tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Dera. Kemudian scene berpindah kepada Hendaru yang keterima kerja di kantornya Dera. Dan kebetulan Dera di sana menjabat sebagai HRD. Pada awalnya Dera enggan membicarakan perihal pribadi. Namun Hendaru sedikit memaksa, ia ingin membahas perihal kejadian pada saat SMA. Dikarenakan Dera masih memiliki perasaan kepada Hendaru, ia pun langsung menyetujuinya untuk memulai semuanya dari awal lagi. Kemudian scene berpindah kepada masa sekarang di mana kedua pasangan tersebut sedang kebingungan mencari tempat resepsi pernikahan yang cocok. Kan sayang, rumah papamu. Seketika itu pun Dera teringat masa-masa kelam bersama kedua orang tuanya di rumah tersebut, di mana pertikaian percecokan sering terjadi di dalam rumah tersebut, yang diakibatkan oleh persoalan perekonomian yang terjadi di dalam keluarganya. Sampai-sampai Cadera dan ibunya memutuskan untuk keluar meninggalkan rumah tersebut. Tak lupa Cadera pun menuliskan surat terakhir untuk ayahnya. Kembali lagi ke masa sekarang, Cadera pun memikirkan
solusi yang diajukan oleh ibunya tersebut. Cari tempat, tapi fully book semua. Dikarenakan usulan dari ibunya itu sangat menarik, Kadera pun langsung menghubungi ayahnya. Kemudian Kadera pun meminta izin untuk menggunakan rumah tersebut. Tak lupa ia pun menyuruh ayahnya untuk mengirimkan kunci rumahnya ke alamat kosannya. Pada malam harinya, saat Hendaro berkunjung ke rumah Kadera, ia pun langsung menceritakan perihal rencananya yang akan menggunakan rumah ayahnya sebagai tempat resepsi pernikahan mereka. 3 hari kemudian, Kadera pun mengecek paket apa saja yang datang ke kosannya. Namun di sini Kadera pun sedikit kecewa karena paket kunci rumahnya tidak dikirimkan oleh ayahnya. Ayahnya beralasan karena kalau kunci rumah dipaketkan, takutnya hilang di jalan. Kemudian tak lama dari itu, Hendaro datang ke rumah Kadera untuk berpamitan bahwa ia akan bekerja ke Jambi. Kemudian di keesokan harinya, Kadera pun bertemu dengan ayahnya untuk mengambil kunci rumah. Di sini Kadera masih bersikap ketus terhadap ayahnya tersebut. Kamu sengaja bikin pernikahan di rumah supaya papa mau datang ke pernikahan kamu. Kemudian Kadera pun mulai bercerita tentang kisah kelam di rumah tersebut ketika ayahnya sudah pergi meninggalkannya bersama ibunya, yang menjadikan rumah tersebut tidak sesuai dengan namanya. Rumah masa suram. Dikarenakan malam demi malam Kadera menunggu kepulangan ayahnya, namun ia pun tidak kunjung datang ke rumah. Ketika Kadera ingin pulang, ayahnya malah memberikan saran terhadap resepsi pernikahan Kadera. Namun Kadera menjawabnya, orang yang tidak mau datang jangan terlalu ikut campur terhadap resepsi. Mendengar jawaban anaknya, ayahnya pun menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang dengan menggunakan mobilnya. Namun di tengah menunggu ayahnya, ia pun bercerita bahwa ayahnya kekeh untuk tidak datang di hari pernikahan Kadera. Kemudian di dalam perjalanan, Kadera melihat mainannya masih terpasang di dashboard milik ayahnya. Kemudian Kadera menanyakan kepada ayahnya apakah mainan tersebut selalu mengingatkan ayahnya terhadap dirinya. Namun jawaban ayahnya, ia enggan mencabutnya dikarenakan akan meninggalkan bekas di sana. Dera, jangan, Dera. Tuh, kan dia tuh ada bekasnya. Kemudian tak lama dari itu, Kadera meminta Hendaro untuk mengirimkan file rekapan undangan yang sudah direvisi. Namun tak lama dari itu, handphone milik ayahnya Kadera pun berbunyi dan yang terjadi Astaga! hampir saja menabrak seorang pejalan kaki. Kemudian dari kejadian tersebut, ayahnya Kadera pun mengajak Kadera ke sebuah taman. Lalu ayahnya pun menceritakan bahwa ia meninggalkan Kadera dengan ibunya dikarenakan ia ingin merawat neneknya Kadera secara fokus dan terus-menerus. Kamu nggak mau dengar papa, kamu ngebantah terus soalnya. Kamu selalu matain apa yang aku anggap benar. Kemudian ayahnya hampir putus asa ketika neneknya Kadera meninggal dunia. Akibat keberanian ayahnya Kadera untuk bercerita, hubungan mereka pun mulai membaik. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Kadera. Namun di perjalanan, ayahnya Kadera pun merasa kaget ketika mendengar bahwa Hendaro ialah karyawan kontrak yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh perusahaan. Kemudian ayahnya Kadera pun teringat pada masa lalu ketika ibunya Kadera selalu memakinya karena penghasilan sedikit atau lebih sedikit dari penghasilan ibunya Kadera. Kemudian seketika itu pun ayahnya Kadera langsung terdiam dan merenungi dirinya sendiri. Setelah merenungi dirinya sendiri, ayahnya Kadera pun mengajak Kadera untuk makan atau mampir di sebuah restoran langganannya. Dan langganan keluarga ketika Kadera masih kecil sering sekali diajak ke sana.
Dan sayur lodeh di sana selalu mengingatkan ayahnya terhadap ibunya. Kemudian Kadera pun bertanya, apa saja yang membuat lelaki betah dalam suatu hubungan rumah tangga. Lalu ayahnya pun menjawab bahwa istri harus mampu mengenyangkan suaminya. Kemudian harus membuka topik pembicaraan dan sesekali bercanda di dalam rumah tangga. Besok papa ada. Papa. Dan yang paling penting ialah menghormati atau menghargai hal yang kecil sekalipun yang dilakukan oleh suami untuk membahagiakan keluarganya. Dan tak lupa ayahnya pun memberikan sebuah kejutan kecil kepada Kadera. Sesampainya di rumah, ayahnya pun langsung menutup gerbangnya. Lalu kemudian Kadera langsung mengajak ayahnya untuk ngeteh bersama di dalam rumah. Namun dalam keadaan bersih tegang, dan kalau kata anak-anak zaman sekarang mah itu awkward sekali ya guys ya. Namun ketika Kadera menerima telepon dari Hendaro, kedua orang tua mereka malah mempermasalahkan masalah-masalah yang terjadi di masa lampau. Seperti ibunya yang selalu menuntut ayahnya untuk menjadi seperti apa yang ia inginkan. Dan beberapa hal penyebab lainnya yang mengakibatkan kehancuran keluarga ini. Pasti. Karena sebelum kita cerai, kamu lagi deket kan sama laki-laki itu? Masih Yang kamu tidurin! Stop! Akibat kejadian tersebut, Kadera pun mengalami panic attack, di mana ia langsung membatalkan semua rencana pernikahannya bersama Hendaro di telepon. Kemudian Kadera pun langsung pergi dari rumah, tanpa memberitahu kedua orang tuanya pergi kemana. 3 hari kemudian Hendaro pun memutuskan untuk pulang dan menemui Kadera, di mana ia berjanji akan melengkapi seluruh kekurangan Kadera, dan termasuk luka lama Kadera yang disebabkan oleh perpecahan dari keluarganya. Kemudian keduanya pun bersepakat untuk berbaikan dan meneruskan rencana pernikahan mereka berdua. Kemudian ijab kabul pun berlangsung, dan ayahnya Kadera pun mau menjadi wali nikah dari Kadera. Kemudian film pun ditutup dengan Kadera dan Hendaro yang menempati rumah lama ayahnya Kadera. Oke sobat ngelamun, relate banget bukan kisah dari seorang kaldera. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya perceraian ya guys ya, yang dapat menambah angka-angka broken home di Indonesia ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.